Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfi Nur Laila dengan NIM 22210100165 dari kelas 4 PAI. Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu buku, yaitu berjudul Masail Fiqhiyah. Nah, buku ini merupakan kumpulan kajian fikih Islam kontemporer yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Matsudi. Nah, buku ini membahas berbagai masalah fikih aktual atau masail fikihiyah yang muncul dalam konteks kehidupan modern, baik dalam skala individu maupun masyarakat. Nah, buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1988. Nah, topik yang dibahas pada buku ini yakni berjumlah 40 topik. 40 topik. Nah, buku ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti buku-buku yang lainnya. Adapun kelebihan yang pertama yaitu penulis menggunakan pendekatan ijtihad moderat dan usul fikih yang mendalam. Nah, pendekatan tersebut sangat penting dalam merespons masalah-masalah baru yang tidak dijumpai pada masa klasik atau pada masa sebelum-sebelumnya gitu. Nah, yang kedua yaitu beliau ini tidak hanya mengutip pendapat klasik dari mazhab-mazhab utama saja, tetapi juga menyelaraskannya dengan konteks kekinian dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu dalam buku ini terdapat footnote pada masing-masing babnya seperti ini. Nah, ini ada footnote-nya begitu. Nah, selain itu penulis juga menyertakan daftar pusaka di akhir halamannya seperti ini. Nah, jadi tidak usah diragukan lagi mengenai referensi dari buku ini begitu. Nah, yang keempat yaitu bahasa yang digunakan penulis untuk menulis buku ini relatif mudah. Kenapa? Karena meskipun topik yang dibahas dalam buku ini sangat berat, tetapi ditulis dengan komunikatif begitu. Jadi sangat cocok untuk dibaca oleh mahasiswa, cendekiawan maupun orang umum yang ingin memahami fikih kontemporer begitu. Nah, kelebihan yang kelima yaitu untuk fisiknya, menurut saya buku ini sudah sangat bagus, mulai dari covernya, terus kertasnya begitu. Nah, maupun lemnya ini juga sangat kuat begitu. Kenapa? Karena buku ini sudah sering saya bolak-balik atau sudah sering saya baca begitu, tetapi tidak ada satupun kertas yang copot atau rusak begitu. Padahal buku ini sudah saya beli sekitar 2 bulan yang lalu gitu. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, setelah saya baca-baca buku ini, saya menemukan kesalahan dalam penulisan nama surat Al-Quran. Misalnya An-Nisa, tetapi di buku ini ditulis Al-Nisa gitu. Nah, yang kedua yaitu At-Taubah, dalam buku ini ditulis Al-Taubah begitu. Nah, saya tidak tahu itu tipe atau bagaimana. Terus yang kedua, nah, penulis belum menuliskan kesimpulan pada semua babnya. Jadi, tidak semua bab dalam buku ini ada kesimpulannya, tetapi hanya beberapa bab saja yang ada kesimpulannya begitu. Nah, selanjutnya, apakah saya setuju dengan apa yang dijabarkan oleh penulis dalam buku ini? Jawabannya, iya, saya setuju. Kenapa? Alasannya karena buku ini kan menggunakan pendekatan ijtihad moderat seperti yang sudah saya sebutkan dalam kelebihannya tadi. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam salah satu pembahasannya atau salah satu babnya. Misalnya, dalam pembahasan kependudukan dan keluarga berencana. Nah, beliau ini tidak langsung mengharamkan seperti sebagian pendapat, tetapi beliau mempertimbangkan juga kemaslahatan umatnya, terus mengedepankan fleksibilitas hukum Islam dan kesetiaan terhadap prinsip syariat dalam menghadapi zaman yang berubah. Jadi, pendekatannya ini patut diapresiasi sebagai contoh ijtihad kontemporer yang sangat bertanggung jawab begitu. Nah, kita sudah mereview buku ini kan? Nah, kita sudah mengetahui nih kelebihan dan kekurangan dari buku ini apa saja. Nah, kita sudah tahu bahwa buku ini memiliki banyak kelebihan daripada kekurangannya. Jadi, saya rasa buku ini sangat recommended dibeli bagi kalangan mahasiswa, terus dosen, terus orang-orang atau masyarakat umum yang ingin memahami fikih kontemporer gitu. Nah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.